Atau kalau yang ingin tipis-tipis, ada mungkin Sunan Ampel Raja Surabaya, bukunya itu ada Pak, karya Kiai Haji Agus Sunyoto. Di situ secara fakta Pak, referensinya jelas. Beliau berdasarkan sumber-sumber, gitu loh. Beda dengan mitos-mitos, cerita nggak ada di situ. Kalau Kiai Haji Agus Sunyoto, beliau nggak pernah yang meneliti. Lewat kalau cuma karyanya Zainal Abidin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya. Kopi yang kendal, ngolah pikir dengan sersan. Serius tapi santai. Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik. Semuanya kata sepuh kita, kata ini kita. Mana? Apakah Wali Songo meninggalkan buku tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Imam Syafi'i ada Al-Um. Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Gini terus Pak Terus, dengerin terus ya. Ini Pak Terus ini agak bandel teman-teman, Pak Terus ini. Wali Songo datang ke Indonesia ini untuk menyebarkan agama Islam. Baca. Di mana-mana jika pendakwa itu merintis, siapapun lah, pendakwa di situ merintis. Belum ada yang Islam sama sekali, masih merintis. Maka fokusnya nggak nulis kitab terus, Badrus. Iya, fokusnya dakwah toh. Dakwah terus, buat apa nulis kitab? Badrus ini akalnya gimana Badrus ini? Secara akal kalau sudah fokus pada dakwah, apalagi masyarakatnya masih belum mengetahui Islam, ya fokusnya gimana Islam ini diterima. Saat saya nulis buku, ya nggak ada yang Islam kalau fokus menulis kitab. Ya. Jika tidak ada karangan buku, maka tidak ada bukti otentik. Maka berapa juta manusia yang Anda nafikan keberadaannya itu? Berapa ribu pahlawan yang nggak ngarang buku? Berarti mereka itu nggak ada sejarahnya, nggak ada bukti otentik. Kemudian berapa nenek moyang, berapa juta nenek moyang manusia yang nggak ngarang buku? Terus gara-gara nggak ada bukunya, tidak ada bukti otentik. Sampean juga gitu. Sampean siapa sih mbahnya sampean? Saya nggak percaya mbahnya sampean itu. Orang mbahnya sampean juga akan nulis buku. Gitu. Buktinya apa? Adanya sampean itu. Mbahnya sampean ada, buktinya apa? Ya adanya sampean itu terus, Badrus. Itu. Mungkin mbah sampean nangis sekarang terus. Karena apa? Mbah sampean itu diislamkan Wali Songo, kok cucunya kayak Anda ini terus. Nah, gitu terus. Ya terus ya. Kalau tanya bukti-buktinya ya terlalu banyak jadi manusia yang dinafikan. Ya. Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, ada tak yang ngarang kitab terus, Badrus? Sama sana masih belum. Iya, makanya ada tak? Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, ada nggak kitabnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar? Kalau makolah-makolahnya banyak, asar-asarnya banyak. Begitu juga Wali Songo, asarnya juga banyak. Asarnya, ya. Itu loh bos ya. Makolah-makolahnya Wali Songo juga banyak. Ulama-ulama salaf yang punya karya berapa sih? Berapa ulama? 4 madhab bos. Ya, 4 madhab. Kemudian tambah ulama kholaf. Siapa lagi bos? Banyak bos ya. Ibnu Taimiyah, Muhammad Al-Wahhab, Ad-Dhahabi. Kemudian siapa bos? Terus Ibnu Hazm, Imam Ghazali. Kemudian untuk hadis itu Kutub Tis'ah, bos ya. Itu segelintir saja. Ulama salaf yang nggak punya karya kitab, yang nggak punya karya tulis banyak, tapi makolahnya dicatat oleh ulama-ulama ini. Terus makolahnya apa dicatat semua? Yang enggak. Dan itu banyak yang nggak tercatat. Tabi'in, sahabat, apakah semuanya itu nggak ada? Hanya karena tidak ada karya ilmiah dari mereka. Tabi'in, apakah mereka semuanya itu nggak ada? Karena karyanya. Tidak ada karya. Kemudian tabi'ut tabi'in, loh gimana Anda itu? Berapa juta orang yang Anda ingin nafikan di dunia ini hanya karena tidak ada bukti otentik seperti Anda itu? Kan begitu. Oh ini kan bicara masalah tokoh lah. Iya tokoh, tabi'in itu para tokoh. Kan dipakai pendapat-pendapatnya. Kan salafus soleh. Berapa ribu tabi'in, berapa ribu tabi'ut tabi'in, berapa ribu sahabat. Kan semuanya itu tokoh, panutan. Kan begitu.
jika Anda memang menuntut karya ilmiah itu sebagai bukti otentik perbandingannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari memang penulis, kan begitu bos. Memang penulis. Muhadisin memang dituntut untuk menulis. Begitu juga para ulama fuqaha memang dituntut untuk menulis. Ulama mufassirin juga dituntut untuk menulis. Sedangkan pendakwah yang lain, yang mereka nggak jago nulis, gimana? Mereka hanya berdakwah saja. Kan begitu, ada yang ada tulisannya, ada yang enggak, gitu terus. Berarti tergantung ulamanya. Iya, makanya umat itu jadi marah terus. Mereka mau menghapus itu. Jika Wali Songo itu sudah terhapus, mereka mudah untuk mengajak orang itu. Gitu loh bos. Ini mengikuti jejak panutannya di Saudi sana, ya kan? Tapi sulit bos, ramai itu ya, makam-makamnya itu ziarah ya. Wali Songo masih ada. Nah, maksudnya selaras dengan sana Saudi. Saudi kan situs-situs sejarah dihilangkan bos. Rumahnya Sayyidina Khadijah semuanya nggak ada sudah. Bahkan dulu sempat mau dihilangkan makamnya Rasulullah itu. Kemudian diprotes kan, seluruh dunia nggak terima kan gitu bos. Ya, itu memang satu misi mereka itu kayak gitu. Cara-caranya itu jahat. Ya teman-teman ya, jahat. Oke, kita lihat lagi bos, ini bos. Orang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Oke. Sunan Kalijogo. Kita juga nggak apa-apa. Nggak percaya cerita itu nggak apa-apa, teman-teman ya. Cuma jika orang berpikir dengan akal yang jernih, dengan ilmu juga, pasti berpikirnya benar. Umpamanya begini. Sunan Kalijogo kan menunggu itu, menunggu Sunan Bonang. Ya, ceritanya itu bos ya. Tongkatnya. Ya, nggak datang-datang kan Sunan Bonang bos. Jangankan sebulan, 2 hari aja sudah kelaparan bos. Iya. Nah, karena tak kunjung datang, maka Sunan Kalijogo berdoa, ya Allah tidurkanlah saya sebagaimana tidurnya Ashabul Kahfi. Kan begitu bos. Jadi jika orang tertidur walaupun 10 tahun tapi dia tidur nggak sholat, ya nggak dosa toh pak. Iya. Mau tidur secara hukum fikih ketika orang yang ketiduran kan nggak bangun nggak kena hitam sudah, nggak puasa nggak apa bos ya, tidur. Nah itu bukan hal yang mustahil gitu loh, jika memang doanya dikabulkan oleh Allah, diijabah bos ya. Minta ditidurkan seperti tidurnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan berapa tahun ya? Berapa tahun? Jika dinalar seperti para ilmuwan, manusia ini bisa bertahan hidup dengan tidak panik bos. Tidak panik, kemudian tidak makan, tidak minum. Ini 3 bulan umurnya manusia ini. Oh, nggak makan, nggak minum 3 bulan, koid sudah. Jika nggak panik loh ya, tapi kalau panik makin cepet. Nggak makan, nggak minum, panik dia, maka dia makin cepet matinya. Jika nggak panik itu 3 bulan itu. Nah, Ashabul Kahfi gimana? Tuh. Berapa puluh tahun itu? Ya kan? Tidak meninggal juga. Begitu juga dengan Sunan Kalijogo. Jadi jika posisinya tidur, ya secara syariat tidak apa-apa, Pak. Secara syariat. Ya, bos ya. Namanya orang tertidur. Ya, bos ya. Oke. Untuk menjawab Badrus Salam, saya malas panggil dia Ustadz sekarang. Semenjak ini, saya jadinya apa? Dia sudah gitu, terlalu kemudian terlalu berani. Dia sudah menjadi provokator kalau gitu teman-teman ya. Ingin berusaha menghilangkan sejarah situs sejarah kita. Oke. Supaya nggak boleh ke ziarah ke Wali Songo. Kalau sudah nggak Wali Songo ya nanti kan akan hilang lenyap. Ya. Jadi begini Pak, sebelum kita ke karya-karya salah satu Wali Songo bos ya, kita kalau ingin cari bukti otentik dari seseorang itu dari keturunan Pak. Oh iya. Kakek Anda itu ada karena ada Anda ini.
Berarti Ya, itu ya. sudah bukti otentik, Bos. Satu, Bos ya. Hmm. Nomor 2, bukti otentik itu dari warisan. Anda punya warisan apa? Kakek Anda punya rumah. Oh iya, Kemudian rumahnya dijaga, nggak dijual. Soalnya ini warisan dari kakek. Nah, itu juga termasuk bukti otentik. Yang ketiga, ada makamnya, Pak. Oh iya. Itu juga bukti otentik, Pak. Bos ya. Oh, Kemudian, bukti otentik lagi, ajarannya. Itu juga bukti otentik. Bos ya. bahwasanya ada. Ada. Buktinya ajarannya masih Buktinya orang Islam ada sampai sekarang, Pak. Itu loh, Pak. Itu juga bukti otentik, bukan hanya tulisan saja, Pak. Jika Anda yang ke Sunan Ampel, masjidnya sudah diri dulu udah kayak gitu, Pak. Masjid Sunan Ampel, kemudian Masjid Kudus. Banyak, Pak. Bos ya. Masjid-masjid yang dibangun di Wali Songo itu banyak. Kemudian situs-situs, jika Anda ingin lengkap membaca, cobalah baca Atlas Wali Songo karya Ki Haji Agus Sunyoto. Itu lebih real, ilmiah dia. Nggak ada mitos-mitosan, nggak ada cerita huruf-hurufatan. Dia pure memang sejarah gitu loh. Atau kalau yang ingin tipis-tipis, ada mungkin Sunan Ampel Raja Surabaya. Bukunya itu ada, Pak. Karya Ki Haji Agus Sunyoto. Di situ secara fakta, Pak. Referensinya jelas. Beliau berdasarkan sumber-sumber, gitu loh. Beda dengan mitos-mitos, cerita nggak ada di situ. Kalau Kiai Haji Agus Sunyoto, beliau nggak pernah, yang peneliti. Lewat kalau cuma karyanya Zainal Abidin, Pak. Kalau karya tulis, Pak, ini, Pak, Kitab Bonang ada, Pak. Sunan Bonang itu, Pak. Sedangkan karya sastra yang digubahnya antara lain Kitab Bonang, Suluk Sunan Bonang, Suluk Wujil, Suluk Khalifah, Suluk Kederesan, Suluk Regol, dan Suluk Bentur, Suluk Wasiat. Banyak, Pak. Itu karya-karya Sunan Bonang. Jika karya Sunan Kalijogo yang paling terkenal itu Suluk Linglung. Itu, Pak. Banyak, Pak. Ini sunan-sunan yang punya karya, Bos. Ya, masih disempatkan Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo itu ada karyanya, Pak. Kalau lagu-lagu, syair-syair Sunan Kalijogo banyak, Pak. Terus mainan-mainan dolan-dolanan. Ya, termasuk Lingsir Wengi, Pak. Termasuk Lingsir Wengi yang sudah disalahartikan seperti lagu-lagu mengundang setan, padahal itu liriknya sangat dalam. Itu juga warisan Wali Songo. Kemudian apa lagi, Bos? Bos, Ilir-ilir. Lir-ilir itu, Bos. Itu juga lagu Sunan Kalijogo. Itu kan membuktikan. Ya, sudah, Pak. Banyak, Pak. Hanya orang-orang awam yang bodoh saja dan yang dungu yang akan terjebak di dalam narasi Anda itu dengan menafikan sosok Wali Songo karena nggak ada bukti otentik. Kalimat Anda bukti otentik, Anda sudah kayak arkeolog, Pak. Ya, kayak arkeolog. Bukti otentik. Iya, ya. Padahal nggak pernah meneliti. Hanya dakwah, tak pernah meneliti. Nggak pernah meneliti. Anda itu justru di sini yang cuma modal katanya ya Anda, karena Anda nggak mau mencari, Pak. Modal katanya kemudian menafikan sejarah. Kan aneh Anda itu. Nah, begini, Pak. Seumpama Anda Badrus Salam ini keturunan dari kera. Nah, itu salah, Pak. Salah. Nggak ada bukti otentik. Darwin itu. Betul ya, teori Darwin. Teori Darwin. Iya, itu nggak ada bukti otentik, Pak. Saya nggak percaya jika Badrus Salam ini turunan kera, saya nggak percaya, Bos. Nggak percaya. Ya, soalnya nggak ada bukti otentik. Buktinya Badrus Salam juga bukan Kera. kan begitu, Pak. Bukan. Manusia atau kera. Nah, untuk Ustadz Firanda dan untuk Ustadz Wabi yang lain ya, yang mempunyai pemahaman yang sama dengan Ustadz Firanda ini. Betul, saya setuju, Bos. Jika memang tidak sesuai syariat, tidak ada dalil syariat, itu amaliyah sehari-harinya, Bos. Setelah jadi wali itu, Bos. Atau prosesnya itu kalau melanggar syariat, ya bisa jadi, Bos, wali setan. Gitu, Bos. Tapi kan Sunan Kalijogo kan tidak seperti itu, Bos. Ya, tadi bertapa sudah ada dalilnya, Bos. Itu seperti tidurnya Ashabul Kahfi. Kemudian saya mengajak kepada Anda, kepada kelompok Anda ini, Bos, ya.
Jika kelompok Anda ini yang koar-koar Quran dan hadis, selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis serta manhaj ulama-ulama salaf, tapi faktanya kelompok Anda ini selalu menyampaikan hanya satu pendapat, dua pendapat, kemudian tidak menyampaikan pendapat yang lain, menyembunyikan pendapat yang lain, itu termasuk melanggar syariat, Pak. Maka mungkin yang pas juga begitu, ustadz-ustadz di kalangan Anda ini ustadz-ustadz setan kalau kayak gitu standarnya. Kok iso, Mas? Ya kan, dan dia kan menyimpan syariat. Oh iya iya. Menyimpan syariat juga termasuk melanggar syariat. Dan hal ini masih terus dilakukan. Gitu loh. Bukan sekali dua kali, terus dilakukan. Entah itu sengaja menyimpan hukum atau memang tidak tahu. Nah, itu bos. Kalau yang disampaikan itu tidak lengkap dan hanya membuat umat dan hanya memprovokasi umat, nah ini kan berarti sudah melanggar syariat. Kalau melanggar syariat ya ustadz setan. Kata Ustadz Firanda loh ya, bukan kata saya. Saya hanya membalikkan omongan beliau itu, bos. Bos ya, tuh loh ya. Ini bukan pendapat saya. Saya hanya mengembalikan Oh, apa standarisasi dari Ustadz Firanda itu. Saya kembalikan, ya. Ilmu, mau mengutarakan, menyampaikan. Saya juga berbahaya. Padahal nggak tahu, Nggak tahu. Akhirnya bikin apa? Bikin umat ini gaduh. Ya kan bos ya. Nah ini, oke bos, itu saja bos untuk hari ini bos. Ya, mungkin itu aja barangkali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Amin. mencerahkan. Amin. Coba lagi berpikir kritis yang jernih, insya Allah memahami kita. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.